sepanjang hidupku Kau sangat baik. Shalom sahabat sinar kasih, kembali lagi kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema menyelesaikan gaya komunikasi yang terambil dalam surat 1 Korintus 9 ayat 22. Beginilah firman Tuhan, bagi orang-orang yang lemah aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Sahabat sinar kasih, pernahkah kita berbicara panjang lebar namun tidak didengar? Mungkin yang kita butuhkan bukan lebih banyak kata, tetapi cara berbicara yang berbeda. Bayangkan seandainya kita berbicara dengan cucu yang asik dengan ponselnya dan dia tidak menghiraukan kita. Namun, saat kita menyebut game favoritnya, matanya berbinar. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya menyesuaikan gaya berbicara agar pesan kita didengar. Sahabat sinar kasih, Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat 22 mengajarkan kita tentang pentingnya menyesuaikan dalam komunikasi, terutama dalam pelayanan. Ia menunjukkan bahwa kita harus memahami kondisi orang lain dan menyesuaikan cara berbicara agar pesan Injil diterima dengan hati terbuka. Ini sejalan dengan teori situational communication yang mengajarkan bahwa cara berbicara harus menyesuaikan dengan audiens dan situasinya agar pesan kita efektif. Baik berbicara antar generasi atau siapapun, terlepas dari usia atau latar belakang, kita perlu menyesuaikan gaya komunikasi agar pesan kita dipahami dan memberi dampak positif. Sahabat sinar kasih, ada beberapa prinsip komunikasi yang perlu kita terapkan. Pertama, mendengarkan dengan empati. Kita harus mendengarkan terlebih dahulu agar bisa berbicara dengan pengertian. Kedua, mendengarkan secara aktif. Komunikasi yang efektif dimulai dengan mendengarkan dan memberi ruang untuk berbicara yang lebih menyentuh. Ketiga, paradigma naratif menggunakan kisah atau cerita yang relevan agar pesan lebih mudah dipahami dan diterima. Komunikasi bukan hanya berbicara, tetapi menyampaikan pesan dengan cara agar diterima dan dipahami dengan hati. Tuhan Yesus memberkati. Jadikan kami terang-Mu di tengah. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan berakar serta berdasar di dalam kasih. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dan dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku pakai.